Transfer epik Persib Bandung kejutkan Bobotoh, simbol tanda seru tebal 2 Bobotoh sambut Ula Romeni demi gantikan Ramon Tank. Persib makin kuat di Asia. Persib Bandung, sebuah institusi dalam lanskap sepak bola Indonesia, kini tengah melewati periode paling dinamis dan penuh gejolak. Dari kontroversi panas di lapangan hingga spekulasi transfer kelas kakap yang melibatkan nama-nama besar, setiap langkah yang diambil Maung Bandung selalu menarik perhatian jutaan pasang mata. Ambisi untuk tidak sekadar mendominasi Liga 1, tetapi juga untuk unjuk gigi di pentas kontinental, menjadi bahan bakar utama yang mendorong segala pergerakan, baik di bursa transfer maupun di meja manajemen. Pertandingan krusial antara Persib Bandung dan Persis Solo baru-baru ini meninggalkan rasa tidak enak yang mendalam di benak para bobotoh. Kemenangan yang diraih, sayangnya, harus diwarnai dengan serangkaian keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Puncaknya adalah kartu merah yang diberikan kepada salah satu pemain kunci Persib. Insiden ini sontak memicu reaksi berapi-api di media sosial, di mana tudingan wasit bayaran kembali viral dan menjadi trending topik di berbagai platform. Reaksi bobotoh ini tidak hanya berhenti pada kritik terhadap pengadil lapangan, tetapi juga meluas menjadi tuduhan yang lebih liar terhadap klub lawan, Persis Solo. Muncul narasi yang menuding bahwa Persis Solo adalah tim yang syarat kepentingan politik atau dijaga oleh pihak tertentu di balik layar. Narasi ini menyebar cepat, seolah-olah menjadi pembenaran atas buruknya kepemimpinan wasit yang terjadi. Pantesan saja wasitnya kayak gitu, menjadi sentimen yang digaungkan oleh banyak pihak. Namun, pihak Persis Solo tidak tinggal diam menghadapi gelombang tuduhan tersebut. Direktur Utama Persis Solo merasa perlu untuk buka suara dan memberikan klarifikasi resmi, membongkar fakta dari sudut pandang manajemen klub. Dalam keterangannya, sang dirut membantah keras tuduhan yang menyebutkan bahwa klubnya memiliki kepentingan politik atau bermain mata dengan wasit di lapangan. Mereka menegaskan bahwa Persis adalah klub profesional murni. Klarifikasi ini juga dimanfaatkan untuk meluruskan isu lama yang sempat mencoreng nama Persis, yaitu perihal keterlambatan pembayaran gaji pemain. Sang dirut memastikan bahwa isu gaji yang telah tersebut merupakan permasalahan yang terjadi di era manajemen lama. Di bawah kepengurusan saat ini, masalah tersebut telah tuntas sepenuhnya, dan manajemen berusaha keras untuk menjalankan operasional klub secara profesional tanpa ada sangkut pautnya dengan manuver politik atau match fixing. Upaya membersihkan nama ini tentu menjadi langkah penting bagi manajemen Persis untuk menjaga citra klub. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah klarifikasi ini serta-merta mampu menghapus ingatan kolektif bobotoh atas keanehan di pertandingan tersebut? Hanya waktu dan konsistensi di lapangan yang akan memberikan jawabannya. Di tengah keriuhan drama dan kontroversi wasit, bobotoh mendapatkan setitik kabar baik yang menyejukkan hati. Persib Bandung tampaknya telah menemukan tembok kokoh baru di lini pertahanan. Sosok yang baru-baru ini membuktikan kualitasnya sebagai salah satu bek terbaik di Liga 1, Federico Barba. Bek asal Italia ini tampil heroik, terutama dalam laga kontra Persis Solo, di mana ia didapuk sebagai Man of the Match, MOT, sebuah penghargaan yang dinilai layak dan bukan sekadar hiburan. Pelatih Bojan Hodak tampak sudah menemukan pasangan yang ideal untuk lini pertahanan. Federico Barba dijuluki sebagai The New Wall atau tembok baru Persib Bandung, sosok yang sudah lama dicari untuk melapis gawang Teja Paku Alam. Konsistensi permainan di level tinggi ini tidak hanya penting untuk sisa musim Liga 1, tetapi juga memicu optimisme besar bahwa Persib memiliki fondasi yang kuat untuk melaju jauh, bahkan hingga ke kompetisi level Asia. Kontras dengan gemilangnya lini pertahanan, sorotan tajam bobotoh kini beralih ke sektor penyerangan, khususnya kepada satu nama, Ramon Tank. Striker yang didatangkan dengan ekspektasi tinggi untuk menjadi mesin gol baru ini justru masih melempem. Bobotoh menantikan gol perdana dari sang targetman, yang secara postur tubuh ideal, tinggi, besar, dan terlihat sangar sebagai penyerang tengah atau fox in the box. Namun, realitas di lapangan terasa pahit. Hingga saat ini, Tank masih mencatatkan 0 gol meskipun telah diberikan kesempatan bermain berkali-kali. Bahkan, dalam laga melawan Persis Solo, golnya harus dianulir oleh wasit. Kekecewaan ini tumpah ruah di media sosial. Kritikan pedas mulai bermunculan, mulai dari yang menyebutnya cuma menang gede doang, hingga menyamakannya dengan tank sungguhan yang bergerak lambat. Menghadapi tekanan yang masif ini, Ramon Tank akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa keran golnya memang masih seret. Namun, ia tidak hanya diam. Tank mengumbar janji tulus kepada bobotoh bahwa ia akan bekerja jauh lebih keras lagi dalam sesi latihan.
Ia menyebut bahwa kendala yang dihadapinya hanyalah soal adaptasi dan masalah waktu. Tan menunjukkan sikap profesional dan optimistis, meyakinkan bahwa gol pertamanya pasti akan segera datang, dan setelah gol pertama itu tercipta, gol-gol selanjutnya akan mengalir deras. Janji dari seorang striker profesional ini patut dinanti. Sebagai penggemar, Bobotoh mungkin hanya bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, jam terus berdetak, dan performa di lapangan harus segera membuktikan apakah Tang benar-benar bisa menepati janjinya atau ia justru akan dicatat sebagai salah satu flop atau pembelian mahal yang gagal pada musim ini. Melempemnya performa Ramon Tang sontak memicu panasnya bursa transfer. Rumor paling mengejutkan yang muncul adalah potensi bergabungnya striker tim nasional Indonesia, Ula Romeni, ke Persib Bandung. Isu ini langsung membuat Bobotoh heboh, menyambutnya dengan optimisme luar biasa. "Nah, ini baru striker," seru mereka di media sosial. Kebutuhan akan penyegaran lini depan Persib di tengah kebuntuan Tang menjadikan nama Ula Romeni mencuat sebagai solusi yang paling didambakan. Muncul keraguan logis di kalangan pengamat. Ula Romeni adalah pemain yang berkarir di Liga Kasta kedua Inggris, sebuah kompetisi dengan standar gaji dan kontrak yang jelas tidak murah. Pertanyaan besar pun mengemuka, apa mungkin Persib bisa mendatangkan pemain sekelas itu? Disinilah mental Sultan Bobotoh beraksi, diiringi dengan memori sejarah transfer klub. Para penggemar mengingatkan semua orang akan kisah kedatangan Michael Essien. Essien, seorang legenda sepak bola dunia yang pernah membela klub-klub raksasa seperti Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan, salah satu gelandang terbaik di generasinya, pernah mengenakan jersey Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Transfer Essien dicatat sebagai transfer paling gila dan paling tidak masuk akal dalam sejarah Liga Indonesia. Logika Bobotoh sederhana, jika Persib mampu mendatangkan Essien, seorang pemain kelas dunia yang klausul kontraknya pasti fantastis, maka mendatangkan Ula Romeni, yang saat ini bahkan masih berjuang mendapatkan jam terbang di Oxford United, seharusnya bukan hal yang mustahil. Bagi Romeni, pindah ke Persib menjanjikan kesempatan bermain penuh dan diandalkan, sebuah hal yang mungkin tidak ia dapatkan di klubnya saat ini. Mentalitas, tidak ada yang mustahil, yang didukung oleh kekuatan finansial dan nama besar Persib membuat Bobotoh yakin bahwa Ula Romeni dapat menggantikan Tang di putaran kedua. Saat ini, Persib Bandung berada di persimpangan jalan. Mereka memiliki fondasi pertahanan yang kokoh berkat Federico Barba dan dihadapkan pada dilema tajam di lini serang yang melibatkan nasib Ramon Tang. Di tengah tantangan ini, rumor transfer Ula Romeni menjadi secercah harapan untuk lini depan yang lebih tajam dan mimpi yang lebih besar di Asia. Keputusan kini berada di tangan manajemen Persib. Apakah mereka akan mengulang sejarah transfer gila seperti era Essien demi memperkuat lini depan dan menjadikan Persib makin terang di Asia? Babak kedua kompetisi akan menjadi penentu sejati.